Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Dwi Putri dengan NPM 10060324201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai bagaimana Gen Z di Kecamatan Rancasari mengekspresikan kritik politik mereka di Instagram selama kampanye pemilu 2024. Gen Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 kini menjadi kekuatan politik baru yang sesuai dalam demokrasi Indonesia, khususnya pada pemilihan umum 2024. Karakteristik mereka sebagai digital native dan aktif luas terhadap media sosial, terutama Instagram, menciptakan dinamika baru dalam partisipasi politik. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang masih minim fokus pada dinamika lokal dan spesifisitas geografis yang dapat mempengaruhi pola ekspresi politik generasi muda. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Saya ingin menganalisis pola, karakteristik, dan dinamika ekspresi kritik politik Gen Z di Kecamatan Rancasari melalui media sosial Instagram selama masa kampanye pemilu 2024. Selain itu, saya juga berupaya mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi dalam ekspresi tersebut. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman partisipasi politik digital generasi muda dalam konteks lokal serta wawasan praktis sebagai pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitiannya difokuskan pada Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, karena dianggap representatif untuk Gen Z perkotaan dengan penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang tinggi. Saya melibatkan 15 responden penelitian dari Gen Z atau usia 17 sampai 27 tahun yang aktif di Instagram. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode. Yang pertama yaitu observasi partisipasi terhadap konten Instagram, yang kedua yaitu wawancara mendalam, dan yang ketiga yaitu analisis dokumentasi konten. Nah, selanjutnya ada hasil atau data pengamatan dari penelitian saya. Yang pertama yaitu ada tabel 1 karakteristik subjek penelitian. Mari kita lihat profil subjek penelitian saya. Mayoritas subjek berusia 21 hingga 24 tahun sekitar 46,7% dan berpendidikan diploma atau S1 sekitar 60%. Dalam hal frekuensi posting politik, sebagian besar subjek 46,7% memposting antara 11 hingga 20 konten selama periode kampanye. Hal ini menunjukkan tingkat keaktifan yang cukup tinggi dari Gen Z di Kecamatan Rancasari dalam menyuarakan pandangan politik mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil atau data pengamatan penelitian saya yang kedua, yaitu jenis konten kritik politik yang digunakan oleh Gen Z. Dominasi penggunaan Instagram Stories sebagai medium utama ekspresi kritik politik mencapai sekitar 45,2% dari total konten. Mengapa harus stories? Nah, sifatnya yang temporer memberikan rasa aman bagi Gen Z untuk mengekspresikan pendapat yang mungkin kontroversial, karena konten akan hilang dalam 24 jam. Namun, meskipun Reels hanya mencakup 15,3% dari total konten, format ini memiliki tingkat acuan rate tertinggi yaitu sekitar 89,2%. Ini menunjukkan efektivitas konten video pendek dalam menarik perhatian dan interaksi antar audiens. Selanjutnya yaitu ada hasil atau data pengamatan penelitian saya yang ketiga, tema kritik politik dominan. Dari segi tema, kritik terhadap kebijakan ekonomi mendominasi yaitu sekitar 27,8% dari total konten. Isu ini banyak terkait dengan inflasi, lapangan kerja, dan kebijakan subsidi yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari Gen Z. Isu sosial dan HAM menempati posisi kedua dengan rate sekitar 23,1%, mencerminkan sensitivitas generasi ini terhadap keadilan sosial dan hak-hak minoritas. Isu lingkungan juga menjadi perhatian penting dengan rate 19,2%. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil atau data pengamatan dari ketiga tabel tersebut dibuat menjadi grafik. Nah, grafik ini mempermudah dalam melihat hasil pengamatan. Saya melihat adanya lonjakan aktivitas kritik politik Gen Z menjelang hari H pemilihan.
dengan puncaknya justru 3 hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Gen Z sangat sadar akan momen krusial untuk menyuarakan opini mereka agar dampaknya maksimal. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas strategi komunikasi dan orientasi nilai yang ditunjukkan oleh Gen Z. Temuan penelitian saya mengungkapkan bahwa Gen Z di Kecamatan Rancasari ini sangat cerdas dalam memanfaatkan fitur-fitur di media sosial, terutama Instagram. Mereka menunjukkan preferensi kuat terhadap Instagram Stories yang menyumbang sekitar 45,2% dari total konten politik. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep affordance media sosial, di mana sifat ephemeral content stories memberikan rasa aman bagi mereka untuk mengekspresikan pendapat yang mungkin kontroversial karena akan hilang dalam 24 jam, berbeda dengan feed post yang permanen. Sementara itu, meskipun Reels hanya mencakup sekitar 15,3% dari total konten, format video pendek ini memiliki acuan rate tertinggi mencapai sekitar 89,2%, yang menegaskan efektivitas konten visual dalam menarik perhatian dan interaksi audiens, sejalan dengan dual coding teori yang menyatakan bahwa informasi visual diproses lebih efektif. Dalam hal tema kritik, kami menemukan dominasi isu kebijakan ekonomi mencapai 27,8% dari seluruh konten. Hal ini mencerminkan pragmatisme Gen Z yang peduli pada isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka, sejalan dengan konsep pragmatik idealisme. Namun, di sisi lain, perhatian tinggi mereka terhadap isu sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan menunjukkan orientasi nilai postmaterialis yang berkembang, di mana mereka memprioritaskan nilai-nilai self-expression dan kualitas hidup. Kecanggihan digital Gen Z juga terlihat dari penggunaan hashtag yang strategis, menggabungkan hashtag populer dengan yang niche untuk mengoptimalkan jangkauan dan membangunkan komunitas, menunjukkan pemahaman mereka tentang algoritmik culture. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana Gen Z berkontribusi pada transformasi ruang publik dan peran baru mereka dalam demokrasi. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Instagram Stories telah berevolusi menjadi ruang deliberasi politik informal yang lebih inklusif dan mudah diakses. Meskipun tidak sekomprehensif forum publik tradisional, interaksi melalui fitur-fitur stories menciptakan bentuk micro deliberation yang memungkinkan feedback instan dan partisipasi massa mendukung konsep connective action. Kami juga mengamati pola aktivitas temporal yang sangat strategis. Meskipun Gen Z aktif sepanjang kampanye, intensitas kritik mereka mencapai puncaknya 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini menunjukkan kesadaran politik yang tinggi terhadap momen kebenaran dalam proses politik, di mana suara mereka dapat memiliki dampak maksimal sejalan dengan agenda setting teori. Dengan kemampuan mereka untuk menyaring dan mengamplifikasi informasi, Gen Z juga berperan sebagai gatekeeper alternatif dalam landscape informasi politik digital yang kami sebut network gatekeeping. Kontribusi dalam penelitian ini adalah mengungkapkan penggunaan strategis fitur ephemeral content dan menyoroti pengaruh konteks lokal di Kecamatan Rancasari dalam membentuk tema dan strategi kritik politik Gen Z. Saya menemukan bahwa Gen Z di Kecamatan Rancasari ini mampu menghubungkan isu-isu global dan nasional dengan realitas lokal mereka, menunjukkan kecanggihan pemikiran politik yang melampaui stereotip. Selain itu, kami melihat adanya perbedaan gender dalam strategi komunikasi dan tema kritik, serta kesadaran Gen Z terhadap ekonomi politik platform Instagram, termasuk isu-isu seperti shadow banning yang menunjukkan bentuk baru political agency yang dimediasi oleh platform digital. Singkatnya, Gen Z tidak hanya berpartisipasi di bilik suara, tetapi secara berkelanjutan berintegrasi dalam kehidupan politik digital mereka sehari-hari. Baik, sebagai penutup, penelitian ini menggunakan dinamika kompleks dan inovatif dari ekspresi kritik politik Gen Z di Kecamatan Rancasari melalui media sosial Instagram.
Gen Z tidak hanya aktif secara digital, tetapi juga strategis dalam memilih format, tema, dan waktu penyampaian pesan politik. Mereka menunjukkan preferensi terhadap Instagram Stories karena sifatnya yang sebentar dan aman, namun juga memanfaatkan Reels untuk menjangkau audiens lebih luas. Dominasi tema kritik terhadap kebijakan ekonomi mencerminkan orientasi pragmatis, sementara perhatian terhadap HAM, lingkungan, dan pendidikan menunjukkan nilai materialis yang berkembang. Partisipasi politik Gen Z tidak hanya terjadi di bilik suara, tetapi juga secara berkelanjutan dalam kehidupan digital mereka sehari-hari. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai sumber yang saya gunakan, inilah beberapa daftar pustaka yang menjadi dasar penelitian saya. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.